Halo semuanya, selamat datang di channel Saat Teduh Bersama. Channel ini sengaja dibuat untuk kamu yang mungkin selama ini rindu saat teduh atau merenungkan firman Tuhan, tapi selalu gagal untuk memulainya. Atau belum selesai membaca firman Tuhan sampai habis. Sekarang, kamu bisa memulainya bersama saya. Setiap pasal-pasal yang saya bacakan, kamu juga bisa ikutan membacanya ya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sehari demi sehari sampai menyelesaikan seluruh Alkitab. Tidak lupa juga, saya ingatkan, jika kamu ingin saat teduh bersama setiap harinya, kamu bisa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan kamu juga bisa sharekan video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka diberkati. Mari kita mulai saat teduh bersama dengan memperkatakan janji iman atau promise of faith sebagai langkah komitmen kita bersama. Kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari versi bahasa Inggrisnya. Kamu sudah siap? Kita mulai. I love my Bible. I read it every day. I meditate it. I just do it. I finish it and repeat it. Saya cinta Alkitab. Saya membacanya setiap hari. Saya merenungkannya. Saya melakukannya. Saya menyelesaikan dan mengulanginya. Mari kita berdoa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapa kami yang di sorga. Di waktu manapun saat ini kami membaca firman-Mu, berkati kami untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu dari firman yang kami akan baca sebentar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lukas pasal 16, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumahnya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya dan daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.
Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, ada di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Kita sudah selesai membacakan satu pasal hari ini. Hore! Selamat untuk kita semua. Sekarang waktunya kita menuliskan apa rema yang kita dapatkan dan juga aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari perenungan yang kita baca tadi. Rema dan aplikasi yang akan kita tuliskan, saya beri judul Self-Care Check-in. Kenapa demikian? Karena saya mau, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita secara pribadi dan dalam keadaan sadar, kita menuliskan hasil dari perenungan firman Tuhan yang kita dapatkan di buku atau di dalam catatan pribadi kita masing-masing. Ini bukan sekedar mencatat loh ya. Ingat janji iman kita di awal tadi. Setelah membaca dan merenungkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan Tuhan secara spesifik kepada orang tertentu dengan kebutuhan tertentu. Biasanya mengambil ayat tertentu. Tapi di sini bisa juga kita langsung menuliskan saja rema yang kita dapatkan dengan bahasanya kita sendiri. Dan berikut aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang kita mengerti. Jadi di sini, sesuatu yang mau kita lakukan, cukup tuliskan satu saja. Kalau bisa sejelas atau sedetail mungkin, apa yang mau kita lakukan atau kita ubah dari rema yang kita dapat. Rema yang saya dapatkan dari Lukas pasal 16 ada dalam perikop pertama. Saya garis bawahi kalimat mamon yang tidak jujur. Aplikasi yang mau saya lakukan adalah, saya mau belajar untuk memakai berkat yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Bukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri, tapi saya mau memberi. Seperti apa? Memberi bantuan jika ada yang memerlukannya. Apa nih rema dan aplikasi yang kamu dapatkan? Rema dan aplikasi dari kamu bisa tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini ya, agar saya dan teman-teman yang lain bisa diberkati. Mari kita akhiri pembacaan firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk rema yang Tuhan ingatkan bagi kami masing-masing. Ajar kami untuk tidak hanya mencatatnya, tapi Engkau juga memampukan kami untuk melakukannya dengan iman dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. God bless.